Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan, dengan kemuliaan yang ada dalam suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mencintai ilmu dan bertambah pula kualitas keilmuan kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta kepada Allah dengan keberkahan suratul Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang telah berpulang kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat zuhur, yang alhamdulillah kita lakukan secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kebaikan yang telah kita lakukan menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk bisa duduk di majelis yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya hadirin jamaah sekalian, tidak akan pernah merasa rugi orang-orang yang menyempatkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu. Justru disinilah ia akan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat ditemukan, hadirin jamaah sekalian, ini sebagai pengantar kajian kita pada siang hari ini. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab salah seorang hambanya. Ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum orang ini divonis masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka, Allah bilang kepada malaikat dengan mengatakan, wahai malaikatku, tanya kepada orang ini, hal jalasa fi ma'idati ma'alim. Tanya kepada orang tersebut, apakah ketika dia di dunia pernah duduk di majelisnya para ulama, apakah dia pernah duduk di majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Ketika ditanya oleh malaikat, hadirin jamaah sekalian, orang ini menjawab, faqala, ternyata ia menjadi orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah duduk di majelisnya para ulama. Kemudian Allah bilang lagi kepada malaikat dengan mengatakan, wahai malaikat, kalau memang ia tidak pernah duduk di majelis ilmu, mungkin karena kesibukannya yang banyak dan lain sebagainya. Coba tanya kepada orang itu dengan mengatakan, hal yuhibbu aliman, apakah ia menjadi orang yang cinta dengan orang-orang soleh? Apakah ia cinta kepada orang-orang alim?
alim dan lain sebagainya. Ketika ditanya hadirin jamaah sekalian, ternyata jawabannya pun sama. Qala, ia menjadi orang yang tidak cinta dengan ulama. Ini kalau kata kita, malaikat udah gregetan banget, sudah nggak sabar ingin masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang tidak duduk di majelis ilmu, waktunya hanya habis untuk urusan dunia dan lain sebagainya. Dan di waktu yang bersamaan dia pun menjadi orang yang tidak cinta dengan orang-orang soleh, tidak cinta dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah dengan kasih sayangnya ingin memberi kesempatan ketiga hadirin dengan mengatakan, wahai malaikat, coba tanya lagi kepada orang itu. Dia menjadi orang yang tidak duduk di majelisnya para ulama. Dia menjadi orang yang tidak cinta dengan ulama. Coba tanya dengan mengatakan harismuhu wasmu abihi yushbihu isma alim. Coba tanya kepada orang itu, apakah nama dia dan nama ayahnya sama dengan namanya para ulama. Seakan Allah masih mencari celah untuk memasukkan orang tersebut ke dalam. Sampai-sampai ditanya, coba dah tanya namanya siapa. Apakah nama dia dan nama ayahnya sama, mirip dengan namanya para ulama? Ketika ditanya oleh malaikat, ternyata namanya nggak ada mirip-miripnya dengan namanya para ulama. Mungkin namanya Ronaldo gitu ya, bin Ronaldinho, ini keluarga pecinta bola ya, yang tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malaikat udah makin yakin hadir. Oh, pasti orang yang seperti ini akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tiba-tiba bilang kepada malaikat dengan mengatakan, wahai malaikatku, ya, masukkan orang tersebut ke dalam surga. Ini malaikat bingung, kok bisa orang yang seperti itu, dia tidak duduk di majelisnya para ulama, tidak cinta dengan ulama, tidak cinta dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan namanya pun tidak ada mirip-miripnya, kaitannya dengan namanya para ulama, kok bisa masuk ke dalam? Ketika malaikat bertanya kepada Allah apa yang menjadi alasannya sampai akhirnya orang tersebut masuk ke dalam surga, Allah bilang kepada malaikat dengan mengatakan, sebab ia punya sahabat, ia punya teman yang temannya itu seringkali duduk di majelisnya para ulama, cinta dengan ulama, sehingga ia pun kebagian berkahnya dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan juga kita salah paham hadirin jamaah sekalian. Kalau begitu Kamis depan saya nggak usah ngaji dah. Yang penting saya punya teman, ya teman saya duduk di majelis ilmu, cinta dengan ulama, nanti saya berharap dapat berkah dari teman saya. Ini kan paradigma yang keliru. Artinya orang yang seperti itu aja masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan hadirin sekalian yang duduk di majelis ilmu, yang menyempatkan waktunya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah, cinta pula kepada orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, maka boleh jadi ini menjadi sebab kelak nanti kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang terpenting hadirin jamaah sekalian, duduk di majelis ilmu satu hal yang luar biasa. Duduk di majelis taklim bagian dari anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tapi yang tidak kalah penting, sudahkah kita bisa mengamalkan, mengaplikasikan akan apa yang sudah disampaikan oleh guru? Ini yang paling penting yang harus menjadi renungan manakala kita duduk di majelis taklim. Hadirin jamaah sekalian. Karena ilmu manfaat tidak digambarkan dengan seberapa sering dia duduk di majelis taklim. Ilmu yang barokah tidak digambarkan dengan dia hafal sekian banyak kitab, buku, dan lain sebagainya. Tapi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan keridhaan, keberkahan dari Allah adalah ilmu yang membawa kita untuk terus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan ilmu yang manfaat. Ya.
Justru malah sebaliknya hadirin jamaah sekalian. Ketika seseorang sering kali duduk di majelis taklim, bahkan bukan hanya seminggu sekali, setiap hari, bahkan setiap saat dia duduk di majelis taklim, tapi tidak bertambah ketaatannya, ibadahnya kepada Allah. Ini yang kata Rasulullah dalam hadisnya, man izdada ilman lam yazdad indallahi illa qala. Tidaklah seseorang bertambah ilmu tapi tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, lam yazdad indallahi illa qala. Maka orang tersebut tidak bertambah kepada Allah, melainkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ngajinya sering, padahal buku kitab yang dia baca pun banyak, tapi manakala tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, tidak menambah kecintaan kita kepada Allah, tidak menambah amal soleh kita di hadapan Allah, maka ilmu tersebut akan semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya teringat hadirin jamaah sekalian dengan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan beliau tulis pula dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Ada salah seorang ulama bernama Al-Imam Hatim Al-Asam, seorang ulama besar, ya, diberi gelar Al-Asam, artinya tuli. Hadirin jamaah sekalian, mungkin kita sering dengar dari guru-guru kita, beliau diberi gelar Al-Asam yang bermakna tuli, bukan artinya beliau tuli beneran, enggak. Jadi satu ketika ada seorang perempuan bertanya kepada beliau. Sebelum beliau bertanya, ya mohon maaf, ya, mungkin dalam keadaan tertentu beliau buang angin, ini perempuan yang akan bertanya kepada Al-Imam. Otomatis dia belum bertanya, tapi udah keburu buang angin. Kira-kira apa yang terjadi hadirin? Perasaan malu, gelisah, dan lain sebagainya. Tapi ketika perempuan ini buang angin di hadapan Imam Hatim, seakan Imam Hatim menunjukkan kepada orang itu ia dalam keadaan tuli, dengan mengatakan, wahai saudariku, bila ingin bertanya tolong angkat suara, karena saya punya permasalahan dalam pendengaran saya. Nah, ketika Imam Hatim bilang punya permasalahan dalam pendengarannya, ini perempuan pelongnya bukan main. Ternyata saya tadi kentut, buang angin, guru saya enggak dengar, guru saya tuli, ya, guru saya budak, sehingga dari sejak itu beliau disebut sebagai Al-Asam. Padahal bukan beliau budak, beliau ingin menghargai perasaan orang yang malu di hadapan beliau, sehingga beliau tutupi itu semua dengan beliau rela disebut sebagai Al-Asam, orang yang tuli, ya, tidak mendengar dan lain sebagainya. Nah, Imam Hatim Al-Asam, satu ketika beliau pernah ditanya oleh gurunya namanya Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi, seorang ulama besar di zamannya. Imam Syaqiq bilang kepada muridnya yang bernama Hatim dengan mengatakan, ya Hatim, mungzukam sahibtani, wahai Hatim, engkau berguru kepada saya, ngaji sama saya udah berapa lama? Nah, ketika muridnya ditanya oleh gurunya demikian, muridnya bilang dengan mengatakan, sahibtuka mundu salatah wa salasina sana. Saya ngaji denganmu wahai Imam Syaqiq kurang lebih sudah 33 tahun lama. Kira-kira lama apa enggak ini? 33 tahun beliau berguru kepada salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi. Nah, kata gurunya bilang kepada muridnya ini dengan mengatakan, karena engkau ngaji udah lama banget sama saya ini, 33 tahun lamanya, apa yang kau dapatkan dalam kurun waktu yang panjang? Ngaji udah lama, kira-kira dapatnya apa? Kurang lebih begitu hadirin yang sekalian. Ketika ditanya begitu, muridnya pun bilang kepada gurunya dengan mengatakan, yang saya dapatkan wahai Tuan Imam, dari perjalanan kurun waktu yang panjang 33 tahun lamanya, kurang lebih 8 permasalahan. Nah, ketika muridnya bilang ngaji lama banget itu, sudah 33 tahun, tapi tahunya cuma 8 permasalahan. Sontak Imam Syaqiq bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur saya habis mengajarkan Anda ilmu 33 tahun, tapi tahunya cuma berapa itu? 8 permasalahan. Ya, tapi karena gurunya orang yang paham, hadirin jamaah sekalian, beliau nggak marah gitu. Beliau nggak bentak-bentak muridnya, ngaji lama 33 tahun tapi tahunya hanya 8 permasalahan.
Harusnya kan kalau orang ngaji 33 tahun ilmunya banyak apa enggak? Banyak. Ya, nggak usah pakai kata 33 tahun. Kurang dari itu aja udah luar biasa. Kita hitung misalnya orang ya pesantren dari mulai ya SD, MI 6 tahun. Dia lanjut sanawiyah aliyah pesantren 6 tahun jadi berapa? 12 tahun. Kemudian dia lanjut S1 misalnya 4 tahun jadi berapa? 16 tahun. Kemudian lanjut lagi S2 2 tahun, 18 tahun. Tambah lagi doktor misal 4 tahun jadi berapa itu? Ya, kurang lebih 22 tahun saja orang belajar sudah dapat titel LC, MA, apa lagi? MCK, MBK, ya dan lain sebagainya. Banyak titel dia dapatkan, ya. Nggak sampai 33 tahun. Tapi ini murid daripada Imam Syafi'i, ya, berguru begitu lama, 33 tahun, tapi tahunya hanya 8 permasalahan. Tapi karena gurunya seseorang yang luar biasa, ini muridnya nggak diomelin. Ya, kata gurunya, kalau memang engkau cuma tahu 8 permasalahan, tolong hadirkan kepada saya, sampaikan kepada saya akan 8 permasalahan yang kau dapati dalam kurun waktu yang panjang. Kemudian muridnya menjawab apa yang jadi permintaan gurunya dengan mengatakan satu di antaranya. Ini menjadi prolog sebelum nantinya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apa kata Imam Hatim Al-Asam? Satu di antaranya, wahai Tuan Imam, wahai Tuan Guru, saya mengamati bahwasanya setiap manusia memiliki sesuatu yang mereka cinta. Ketika mereka memiliki sesuatu yang mereka cinta, kemanapun pergi, mereka pasti menyertakan sesuatu yang mereka cintai. Benar apa enggak? Benar. Kita punya tabiat seperti itu. Punya sesuatu yang kita cinta, kemanapun pergi pasti kita, ya katakanlah kita punya jam tangan, mereknya apa itu yang mahal, Rolex gitu, harganya 300 juta. Ya, kalau kita berangkat ke kantor, kondangan dan lain sebagainya, kira-kira jam tangan kita yang harganya berapa deh? 300 juta, kita pakai apa enggak ya? Kita tahu. Ya, bahkan kalau perlu dikit-dikit kita begini, ya menunjukkan kalau jam tangan kita mereknya Rolex, harganya 150 juta, harganya 300 juta dan lain. Tabiat kita punya sesuatu yang kita cinta, kemanapun pergi pasti kita punya jam tangan yang bagus, mewah, bermerek dan lain sebagainya. Kemanapun pergi pasti kita, ya ibu-ibu pun demikian, ya ketika punya tas yang cukup mahal, mereknya apa itu? Ya Hermes, apa Hermes, saya nggak paham bacanya, susah ini, tasnya mahal bacanya susah, harganya 150 juta, harganya 300 juta. Ketika ada momen penting pasti tas itu dipakai. Ini tabiat manusia, kata Hatim, memiliki sesuatu yang mereka cinta, kemanapun pergi pasti mereka bawa sesuatu yang mereka cinta. Akan tetapi keadaannya berubah, kata Hatim Al-Asam. Keadaannya berbeda manakala nanti pemiliknya masuk ke alam kubur, kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka sesuatu yang biasanya ia bawa kemanapun ia pergi tak lagi bisa dibawa. Yang kemana-mana kalau kita pergi, kita kenakan jam tangan kita yang harganya berapa tadi itu Pak? 300 juta apa 300 ribu ini kalau kita, ya, yang harganya sekian kita bawa. Kita punya kendaraan yang kita suka, kemanapun pergi kita bawa. Ya, kita punya tas yang menjadi kebanggaan kita, kemanapun pergi pasti kita. Tapi kata Hatim, ketika nanti pemiliknya kembali kepada Allah, masuk ke dalam kubur, menghadap kepada Allah, maka apa yang biasa dia bawa tidak lagi bisa dibawa. Kecuali, kata Hatim, kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, ketaatan yang kita dirikan, hanya itulah yang kita bawa ketika nanti kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu. Hatim menutup nasihatnya dengan mengatakan, oleh karena hanya amal soleh, kebaikan, ibadah, ketaatan yang hanya bisa dibawa ketika nanti kembali kepada Allah, maka saya jadikan amal soleh sebagai sesuatu yang paling saya cintai di atas muka bumi Allah Subhanahu. Yang lain gak saya cinta, yang lain tidak saya pedulikan. Kenapa? Karena yang lain gak ngikut itu. Ketika nanti saya kembali kepada, yang hanya ngikut adalah kebaikan, ketaatan yang saya lakukan kepada.
Karena cuma amal soleh, maka amal soleh yang saya jadikan sebagai sesuatu yang paling saya cintai di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi momentum untuk kita hadirin jamaah sekalian. Alhamdulillah ya, kita dapatkan ilmu yang cukup banyak dari guru-guru kita. Tinggal bagaimana kita mengamalkan, mengaplikasikan akan ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kita. Terlebih beberapa saat ke depan kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Rasulullah sampaikan, bila mana seseorang melakukan ibadah sunnah, maka yang sunnah dihitung sebagai orang yang melakukan ibadah. Orang-orang yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan maka akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Ini sebagai kesempatan luar biasa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita untuk kita mengumpulkan bekal ketaatan sebanyak-banyaknya manakala nanti kita berjumpa dengan bulan suci. Terlebih hadirin jamaah sekalian, bila mana kita meresapi, mengamati lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu-waktu mulia dalam etapa kehidupan kita. Di setiap hari yang kita lalui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu mulia. Kapan waktu mulia yang Allah hadirkan di setiap hari yang kita lalui? Jam berapa kira-kira hadir? Waktu mulia yang Allah hadirkan dalam 24 jam yang kita lalui. Maka jawabannya adalah sepertiga. Sepertiga malam merupakan waktu yang amat istimewa, waktu yang amat mulia. Bila mana seseorang bangun di waktu malam, terlebih di sepertiga malam ia mendekat merapat kepada Allah, Allah menyeru kepada orang itu dengan mengatakan, bila mana punya hajat aku akan berikan, bila mana ingin bertaubat aku terima taubatnya, dan lain sebagainya. Allah beri kemuliaan kepada orang tersebut karena ia beribadah di waktu. Begitu pula dalam satu minggu yang kita lalui hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hari mulia. Kapan hari mulia yang Allah hadirkan di setiap minggu yang kita lalui? Maka jawabannya adalah hari Jumat, yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, pemimpin penghulu dari 7 hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana Allah menciptakan Nabi Allah Adam, hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam, hari di mana Allah menciptakan alam semesta dan lain sebagainya, sehingga hari Jumat disebut sebagai Sayyidul. Seseorang yang melakukan ibadah, kebaikan, ketaatan di hari Jumat, maka ibadahnya semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia beribadah di hari mulia. Begitu pula dalam satu bulan yang kita lalui hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanggal-tanggal mulia. Kapan tanggal-tanggal mulia yang Allah ciptakan di setiap bulan yang kita lalui? Tanggal berapa kira-kira hadirin? Tanggal 1? Bukan. Tanggal 1 mah tanggal gajian gitu ya. Ya, tanggal berapa kira-kira? Tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah yang disebut dengan Ayyamul Bir. Ya, sehingga kita disunnahkan di hari-hari itu untuk mengerjakan puasa sunnah mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa dianjurkan? Karena di tanggal-tanggal itulah Allah memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Begitu pula dalam satu tahun yang kita lalui hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan mulia. Kapan bulan mulia yang Allah hadirkan di setiap tahun yang kita lalui? Maka jawabannya adalah bulan Ramadan, yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpin penghulu dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang istimewa dari bulan Ramadan hadirin jamaah sekalian, bila mana kita renungkan lebih dalam lagi, ketika kita nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tidak ada lagi istilahnya waktu mulia, tidak ada lagi istilahnya hari mulia, tidak ada lagi istilahnya tanggal-tanggal mulia. Ya, karena setiap saat, setiap detik yang kita lalui di bulan Ramadan semuanya penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila di luar bulan suci Ramadan, waktu mulia jam berapa itu? Sepertiga malam.
Tapi ketika nanti kita berjumpa dengan bulan Ramadan, sepertiga malamnya mulia, pagi harinya mulia, siang harinya mulia, semuanya penuh dengan kemuliaan dari. Bila di luar bulan suci Ramadan, hari mulia hari apa? Hari Jumat. Tapi ketika nanti kita berjumpa dengan bulan Ramadan, mulai dari Senin sampai Sabtu, semuanya penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beda hari Sabtu, Jumat, Senin di bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana di luar bulan suci Ramadan, tanggal mulia tanggal berapa jadi? 13, 14, 15. Tapi ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mulai dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, semuanya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ramadan menjadi momentum, menjadi kesempatan untuk kita yang saat ini mungkin kita jauh dari kebaikan, yang mungkin kita lalai untuk melakukan ketaatan kepada Allah, yang mungkin kita berlumur dosa, kesalahan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka manakala nanti kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang setiap saatnya, setiap detiknya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan dan lain sebagainya, sudah sangat pantas kita jadikan momentum, kesempatan untuk kita menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Hatim Al-Asam, manakala nanti kita kembali kepada Allah, tidak ada yang kita bawa melainkan kebaikan, ketaatan yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin yang sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan kekuatan, memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga kita bisa mengisi bulan Sya'ban yang tinggal beberapa hari lagi dengan ketaatan, dengan amal soleh, ibadah kepada Allah dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah, yang harapannya manakala kita mampu mengisi bulan tersebut dengan kebaikan, maka kebaikan itulah akan menjadi teman setia manakala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini saja yang bisa disampaikan. Bila mana ada yang ingin didiskusikan, ya ditanyakan, dipersilakan. Ada cukup? Ya. Cukup, ya, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu kita berharap itu semua menjadi bekal manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la bihi wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم